yang lalu. Saudara masih ingat judulnya? Oh, langsung sudah dipasang, ya ingatlah. Baru saya tanya langsung muncul. God has provide everything for godly life. Nah, kalau saudara ingat 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11, lebih baik kita baca aja yuk, kita baca yuk bersama-sama. 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita bareng ya, ayat 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh, pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, dari 1 sampai 11 ini mengandung banyak sekali pengertian yang indah dan sangat berharga buat hidup kita dalam perjalanan iman hidup kita kepada Tuhan. Nah, saya sudah membagi 3 minggu yang lalu, saya mengatakan dari ayat 1 sampai ayat 4 itu bicara bagaimana pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus langsung kepada kita melalui pertobatan. Dan yang kedua, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada kita melalui pelajaran atau pengenalan akan firman. Kita sudah bahas itu dan saya tidak perlu membahasnya lagi. Kalau saudara mau, saudara nggak ingat, saudara nggak datang, silahkan buka YouTube. Silakan mengakses ke program pelajaran gereja kita, sermon di sana akan ada dan saudara akan pelajari. Nah, sekarang untuk menyingkat waktu, saya akan langsung dari ayat 5. Dari ayat 5 sampai dengan ayat 11, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Topik kita sekarang masih tetap Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Dan yang kedua, tadi yang pertama adalah pembaharuan lewat Roh Kudus langsung dan lewat pengenalan akan firman. Nah, sekarang pembaharuan jiwa dan sikap hidup. Nah, pembaharuan jiwa dan sikap hidup membutuhkan kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. Kalau tadi yang pertama pembaharuan lewat roh, hanya Roh Kudus yang mengerjakan, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh firman itu juga Roh Kudus yang mengerjakannya. Sekarang pembaharuan jiwa dan sikap hidup kita perlu kerjasama kita. Justru karena itu kamu dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas sampai dengan ayat 11. Mudah-mudahan kita bisa selesai hari ini.
Nah, kembali. Kata menambahkan, justru dengan itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Nah, kata menambahkan kepada imanmu adalah dalam bahasa Inggrisnya suplemen atau add. Nah, saudara tahu istilah suplemen? Siapa yang minum suplemen? Suplemen, ya bahasa Inggrisnya terima kasih. Saya bahasa Indonesia suplemen, bukan superman. Suplemen bahasa Inggrisnya, thank you Ibu Nia. Sukailah, cincai. Nah bahasa Yunaninya add atau suplemen adalah epikoriogo. Epikoregio. Epikoregio adalah dari bahasa Greek atau Yunani. Dan saudara orang-orang yang bergerak dalam bidang art akan mengerti apa itu epikoregio. Dalam sebuah ensemble, dalam sebuah drama, dalam sebuah film, dalam sebuah pementasan tari, ada yang namanya koreografer. Nah, Serafina di sini koreografer kita. Karena nanti ulang tahun ada dance, puji-pujian dan Serafina akan menjadi koreografer kita. Dia akan menciptakan tari-tarian dan yang cocok dengan puji-pujian yang kita sudah tentukan. Nah, kata epikoregio ini adalah membuat ensemble, membuat semua yang ada menjadi satu dan menjadi sebuah arti yang sangat indah. Nangkep nggak? Koreografer, saudara kalau bergerak sembarangan tidak perlu koreografer. Tetapi untuk bergerak untuk satu tujuan yang sama dan terarah dan mempunyai arti, kita perlu seorang koreografer. Dan kata menambahkan di sini bukan berarti kita tidak punya lalu ditambahkan. Contoh, suplemen saya baru-baru ini disuruh oleh anak saya untuk minum glukosamin. Glukosamin adalah suplemen. Ya. Suplemen. Untuk tulang-tulang tua saya yang sudah 60 lebih. Karena saya mengeluh waktu kita diajak ke Gold Coast, saya bilang badan papiku pada nggak enak ya, pada pegel-pegel, sendi-sendi pada sakit. Terus anak saya bilang, "Pap, minum glukosamin." Nah, saya beli dan membantu saudara. Bukan berarti di dalam tubuh saya tidak ada glukosamin. Di dalam tubuh saya ada glukosamin. Di dalam tubuh saya ada vitamin D. Tetapi dokter saya menyuruh saya minum vitamin D tambahan. Suplemen bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya suplemen. Tambahan. Bukan berarti tidak ada di dalam diri kita. Tetapi perlu tambahan, lalu oleh tubuh kita itu akan di-arrange menjadi satu dan menghasilkan general health buat kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup sesuai dengan standar Alkitabiah ini. Tambahkan ke dalam imanmu bukan berarti kita punya iman nggak cukup. Jangan salah ngerti, iman kita sudah sangat cukup. Tetapi untuk membuat kita lebih daripada sekedar iman, sekedar cuman hidup anak Tuhan, mati segan, hidup pun tak ingin. Dan saya paling gak suka kalau tanya orang, apa kabar? Ya sosolah, nah ya survival lah. Saya gak suka. Kenapa? Karena buat saya orang-orang yang seperti itu perlu suplemen. Perlu suplemen. Nah, untuk membuat kita tidak seperti itu, Tuhan sudah bilang latih di dalam dirimu itu sudah ada. Epikoreografer, penata gerakan dan tarian dalam sebuah pertunjukan atau dalam sebuah show yang membuat tarian atau pertunjukan itu menjadi indah. Membuat hidupmu menjadi indah, Anda perlu tambahkan di dalam hidup Anda sesuatu yang ada di dalam hidupmu untuk latih dan latih dan latih dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang dihasilkan dari keselamatan tidak cukup?
sangat cukup. Justru ada di sana karena Anda tidak melatihnya, dia akan menjadi tidak berfungsi. Nangkep gak maksud saya? Kesalehan, kebajikan, pengetahuan dan lain sebagainya, kasih persaudaraan itu ada semua di dalam satu paket pertobatan. God already given you everything you need. Cuman kita perlu melatihnya epikoreografer dengan sungguh-sungguh untuk supaya menjadi indah. Oke, sekarang masuk yang kedua. Apa yang perlu ditambahkan? Apa yang perlu dikoreograferkan? Satu, bersungguh-sungguh. Kita perlu menambahkan dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh adalah boleh saya ganti dengan rajin. Betul nggak? Serius, tidak cuma asal coba. Ada banyak orang bilang try. Saya nggak setuju dengan coba. Do it purposely. Jangan try. Bahasa Inggrisnya lebih enak sih. Diligence. It's make a serious effort. Not only to do it once. But repeatedly until you can do it easily and skillfully. Kata rajin ini boleh saya ganti dengan train. Diligent, berulang-ulang, lakukan yang sama berulang-ulang. Lakukan yang sama berulang-ulang. Saudara tahu kenapa kita disuruh diligent lakukan yang sama berulang-ulang? Karena ada tendensi pada waktu kita melakukannya, kita mungkin gagal. Kita mungkin jatuh. Kita mungkin tidak mencapai sasaran. So Alkitab berkata, Petrus berkata, Tuhan berkata, latihlah diri kita diligently. Dengan sungguh-sungguh untuk terus. Nah Paulus yang tadi Petrus, sekarang Paulus meneraskan dalam suratnya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi tidak untuk memperoleh mahkota yang abadi. 26 kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah saudara, sebab itu aku berlari tidak tanpa tujuan. Ini koreografer. Kita berlari dengan satu tujuan. Kita berlari dengan sungguh-sungguh dengan satu tujuan, diarahkan. Gerakannya nggak boleh begitu, mesti begini. Saudara pernah nggak lihat seorang pelari sambil berkata, halo, halo, ada nggak gitu? Ada pelari maraton. Kalau pelari jarak cepat nggak akan begitu. Ya nggak? Kalau lu pelari maraton 10 kilo, ya nggak apa-apa jalan-jalan seperti itu. Bahkan berhenti dulu ambil air minum nggak apa-apa. Tapi kalau sungguh-sungguh mau berlari dengan Tuhan, jangan tolak-tolak kiri kanan. Lihat keadaan share gimana ya, lalu keadaan Bitcoin gimana ya, lalu cari Tuhan tanya gimana ya gitu loh. Bukan itu caranya. Saya nggak nyinggung orang-orang yang main share, silahkan. Nggak dosa kok itu. Nggak salah kok itu. Tapi itu hanya gambaran yang saya sampaikan. Tapi seringkali bahkan kalau kita berlari kepada Tuhan, kita lagi melayani Tuhan, kita lihat orang lain, oh dia juga nggak pelayanan tuh, tapi diberkati, terus kita jalan lagi. Terus kita lihat sini, oh dia lebih malas dari gue, dia berarti lama-lama akhirnya gue juga malas lah, ngapain ke gereja lah, ngapain pelayanan, yang penting gue udah percaya Tuhan. Nah, senggol sebelah kiri kanannya, denger. Ya. Koreografer adalah seperti itu. Dengan sungguh-sungguh melatih diri kita. Nah, atlet yang dilatih, fisiknya pasti akan babak belur. Saya aja kemarin baru berenang capek, pulang lemes. Iya kan? Kalau berenang capek, kalau nggak berenang nggak capek. Kalau saudara melatih hidupmu untuk melayani Tuhan, pasti rohanimu juga akan mengalami kecapean. Nah pada waktu engkau capek,
engkau bisa rest di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan ini juga yang dikatakan, waktu kita melayani orang lain, energi kita terkuras. Dan kita membuat diri kita menjadi kurang atau miskin di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin. Karena Tuhan akan memberikan kepenuhan kepadanya. Amin. Amin. Loh, kok susah amat namanya mesti dipancing. Oke, yang kedua. Setelah dan kepada kebajikan, pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, sekarang kita lihat kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah virtue, bahasa Inggrisnya. Is moral excellence. Is learn to live your life to pleasing the Lord Jesus Christ. Kebajikan bukan berbuat baik menurut standar yang kau punya. Kebajikan ini adalah menurut standar Alkitab. Kita bisa baik kepada orang yang baik pada kita. Ya enggak? Itu enggak perlu Tuhan. Itu semua orang bisa. Tetapi kebajikan yang dimaksud di sini adalah kebajikan yang standarnya Tuhan punya. Apa itu? Gampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada yang pernah lakukan itu? Kalau ada goblok. Oke, maksudnya bukan itu. Saya nggak membahas itu, tapi kita lihat apa sih maksudnya. Kebajikan adalah bagaimana kita melakukan sesuatu dan kita menilainya berdasarkan standar biblical principle dan apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Tangkap nggak? Itulah kebajikan. Virtue is moral excellence, bukan kata orang. Kamu harus buat gini, harus buat gitu, kata orang. Nah, standar moral excellence yang dikatakan orang nggak berlaku di hadapan Tuhan. Mari kita lihat apa sebetulnya yang Tuhan mau. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saya sudah mulai kangetan, buka jaketnya ya. Daripada ntar basah keringat. Thank you sayang. Ini 3 lapis saudara. Ya. 3, ini satu. Jadi makanya anget panas gitu loh. Sekarang mulai panas. Jadi kalau saya udah mulai panas khotbahnya lama, hati-hati. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak bisa melakukan apapun tanpa Bapa yang mempertunjukkannya atau memperlihatkannya. Anda lebih hebat dari Yesus? Ada yang di sini lebih hebat dari Yesus? Angkat tangan. Yesus sendiri berkata, dia sebagai Tuhan, bahkan sebagai anak manusia yang sejajar dengan Tuhan, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali Bapaknya yang menunjukkannya. Coba tanya sama diri kita. Pernah nggak kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Pak, kan nggak perlu, kan kita tahu standarnya. Nah, standarnya itu ini. Bukan standar manusia. Bukan standar yang dikatakan oleh sosial. Kita harus memberikan orang-orang miskin. Nah, itu mah standar normal. Bukan anak Tuhan juga lakukan. Tetapi yang lebih daripada yang Tuhan bilang lakukan, kebajikan adalah melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara tahu nggak yang Tuhan mau Anda kerjakan? Ya itu Pak masalahnya. Saya sudah 20 tahun jadi anak Tuhan, saya nggak tahu Pak Tuhan maunya saya apa. Cucian deh lu. Kalau sudah 20 tahun jadi anak Tuhan nggak tahu apa yang Tuhan mau Anda kerjakan dalam hidup Anda. Saya mempertanyakan pertumbuhan iman Anda. Ada banyak orang tua saya baca di Instagram. Anaknya aduh, cantiknya aduh, sayangnya. Jangan cepet-cepet gede ya, terus dia begini. Hati-hati ngomong. Kalau anakmu selamanya terus seperti itu gimana? Kau ngomong berdasarkan keadaan saat ini bagus, lucu, menyenangkan. Tapi kalau sudah umur 20 tahun masih seperti itu gimana? Bukan menyenangkan, menyedihkan. Jadi hati-hati dengan omongan kita, hati-hati dengan sikap kita.
Perubahan mutlak dan harus terjadi dalam diri kita. Dan perubahan kita daripada cara berpikir dunia dengan cara yang Tuhan inginkan, itu harus terjadi. Dan itu ada di dalam diri kita. Waktu kita bertobat, Tuhan sudah berikan itu semua paket di dalam diri kita. Karena kemalasan Anda untuk membaca Alkitab dan kemalasan Anda untuk melakukan pelayanan, itu menghambat laju pertumbuhan pengertian Anda akan purpose dan kebajikan dalam hidup Anda. Oke. Yohanes 4 ayat 34. Kita baca yuk sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah steak babi guling. Bukan. Makananku ialah wagyu grade 9. Betul. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya mau tanya, apa pekerjaan Bapa yang Yesus lakukan tapi belum selesai? Jangan melotot ke saya. Coba tanya kepada dirimu sendiri, apa ya? Sederhana. Tuhan bilang apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti ini yang belum terjadi. Mari kita tidak bisa membuat surga di rumah orang lain. Tapi mari kita buat surga di rumah kita, di sekitar kita, di lingkungan kita. Dan caranya membagikan surga adalah bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman. Dan kita hidup di dalam pekerjaan kita sesuai dengan standar biblical, sekolah kita, rumah tangga kita. Orang akan melihat kita. Dan dia akan melihat kita sedang melakukan kebajikan bagi Tuhan. Are you with me? Standar kebajikan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Bersaksi, menginjil. Saudara menginjil bukan berarti menjadi penginjil. Ada orang bertanya, Pak boleh nggak nanti ulang tahun gereja saya bawa jiwa? Lu ya boleh. Bukan nggak boleh. Pak kalau dari gereja lain, ya jangan dulu lah kalau gereja lain mah. Ya, kalau dari orang jiwa baru, boleh silahkan. Oke. Ketiga sekarang. Tambahkan kepada kebajikan adalah pengetahuan. Pengetahuan bahasa Inggrisnya knowledge. Is come from study the Bible and learning about Jesus' life. Ada banyak knowledge, ada banyak pengetahuan. Kalau saudara beli handphone, saudara punya buku pinter handphone, betul nggak? Itu knowledge about handphone. Jangan angkat tangan, jawab dalam hati. Siapa yang baca bukunya sebelum operasikan handphonenya? Hampir orang Indonesia hampir tidak ada deh. Ngapain baca begitu banyak? Saudara beli mobil baru, ada buku pinternya. Semuanya nggak bacalah pastilah. Karena udah tahu, udah biasa. Nah itu kesalahannya. Hal ini terjadi juga dengan hal yang rohani. Kalau saudara mau mengerti pertumbuhan rohani apa saja yang Tuhan siapkan buat kita. Apa saja yang Tuhan berikan buat kita. Baca manualnya. Mana manualnya? Alkitab. Jangan baca manual untuk dapat berkat. Oke, tetapi itu wrong motive. Baca manual untuk mengerti how are you operate your life. Nah pada waktu are you operating your life according to the manual. Pada waktu saudara mengoperasikan atau menghidupkan hidupmu sesuai dengan manual standar biblical. Maka engkau akan memperoleh hasilnya. Berkat akan menyusul. Amin. Jangan punya pikiran baca lu Alkitab. Kalau lu gak baca Alkitab nanti gak diberkati. Itu slogan udah buang. Baca Alkitab bukan untuk diberkati. Baca Alkitab untuk kita mengerti hidup kita. Dan melakukan hidup kita, mengadjust hidup kita sesuai dengan apa yang manual katakan. Kita selalu difokuskan dengan berkat. Apalagi kalau duitnya banyak. Tolong gini. Kita selalu terfokus ke sana. Padahal pada waktu kita hidup dengan kebenaran, hidup dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, maka the more you learn about your life, the more you feel you are less.
Semakin saudara belajar tentang kebenaran firman, semakin saudara merasa dirimu tidak layak. Dengar baik-baik. Saya tidak percaya kalau ada orang yang belajar, semakin dia belajar, dia semakin menjadi sombong. Hebat, gue udah belajar, gue udah lakukan ini semuanya. Itu bukan belajar yang benar. Itu baru belajar sepotong-sepotong. Orang yang belajar dengan benar dan bertemu dengan firman yang benar dari Tuhan. Standar kita, Alkitab biasa katakan bilang apa? Kebenaran kita seperti kain gombal di hadapan Tuhan. Semakin kita mengerti tentang firman dan pengertian firman, semakin Alkitab itu bukan menuduh, semakin Alkitab itu mengiluminasi kita. Hidup kita nggak layak. Hidup kita masih perlu dirubah, hidup kita masih perlu begini, hidup kita masih perlu begini. Dan jangan terintimidasi dengan hal yang demikian. Karena dengan cara seperti itu memacu kita untuk lebih hari, lebih gairah, ternyata aku ini masih kurang. Pelayanan jadi WL, jadi singer, musician, jadi asy. Masih kurang. Terus bertambah, semakin hari kita akan semakin menjadi seperti Yesus. Pengetahuan itu yang perlu dimasukkan di dalam kita. Saudara, engkau tidak akan bisa melakukan yang engkau tidak tahu. Tangkap enggak? Engkau tidak akan bisa melakukan apa yang engkau tidak tahu. Jadi kalau engkau nggak mau pelayanan, bukan karena engkau tidak tahu sebetulnya. Sudah dikasih tahu Bapak Gembalamu udah bawel, tapi engkau yang nggak mau. Itu namanya bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Beda ada orang yang nggak tahu karena memang nggak pernah belajar. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Saya ganti kurang pengetahuan menjadi hoflok. Tapi ada yang sudah tahu, tetapi memilih untuk tidak melakukan. That's your decision. Yohanes 8 ayat 31. So Jesus said to the Jews who had believed in him. Yesus tidak berkata kepada orang luar, tapi katakan kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang percaya kepada dia. Sudah Yahudi itu pasti percaya Tuhan, Yahweh. Tetapi orang Yahudi banyak yang tidak percaya kepada Yesua. Nah, tetapi ini Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya Yahweh, tetapi juga yang percaya adalah yang percaya Jehovah pada Yesus. Dan dia berkata begini, if you abide in my word, you are truly my disciple. Bukti bahwa Anda dan saya adalah murid sejati daripada Tuhan, bukan berapa rajin kamu datang ke gereja. Bukan berapa banyak perpuluhan yang kau berikan. Bukan berapa banyak khotbah yang sudah engkau sampaikan. Tetapi Tuhan berkata, berapa banyak firman yang hidup di dalam dirimu. Seorang murid Tuhan yang sejati tidak ditulis atau tidak dinilai dengan aktivitas. Tetapi dinilai dengan ketaatan melakukan firman. Ayat yang lain berkata, you will know the truth and the truth will set you free. Lihat saya sini. You will know the truth. When you study the Bible, when you study the word, waktu engkau belajar firman, waktu engkau belajar Alkitab, you will know. Engkau akan mengerti, engkau akan mendapat pengetahuan, engkau akan mendapat hikmat dari firman. Dan pengetahuan hikmat dari firman yang engkau tangkap, it will set you free. Saya mau merilis ini, saya mau mengulang. Pengetahuan yang kau tangkap, pengertian yang kau dapat dari firman, entah itu kau baca, entah itu kau dengar sekarang, it will set you free. Imagine this is the Bible. Tidak seluruh Alkitab di dalam Alkitab, it will set you free. Nangkap nggak? Marta bingung, apa ya maksudnya? Kedip gitu. Saya bisa melihat orang yang bingung matanya dengan ekspresi wajahnya. Saya ulang, tidak semua ayat di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, akan membebaskan Anda.
Hanya ayat yang Anda baca, mengerti, itu akan membebaskan Anda. Nangkap nggak? So, very important to read and to understand the Bible. What you understand, apa yang engkau mengerti, it will set you free. At least set you free dari stupidity. Dari ketidakmengertian. Jangan dikit-dikit telepon gembalanya, Pak boleh nggak begini, Pak boleh nggak begitu. Bukan nggak mau ditanya. Mau ditanya. Silakan saja, saya berguna di sini untuk memberikan pengarahan kepada Anda. Tetapi Anda akan mengerti kalau apa yang Anda baca, pengetahuan firman, yang Anda jalani, yang Anda percayai, Anda masuki dalam hati dan pikiranmu, dan Anda tangkap itu dan Anda lakukan itu, saudara akan lebih bersuka cita. Trust me, believe me. So the knowledge that you know, it will set you free. Nangkap? Oke. Dan pengertian yang saudara baca, Alkitab yang saudara baca, jangan heran ini, bisa berubah. Karena itu namanya progressive illumination. Yang saudara baca sekarang sesuai dengan keadaanmu sekarang. Tetapi nanti kalau saudara baca lagi beberapa bulan atau beberapa tahun, saudara akan mendapat pengertian yang lain. Bisa yang berbeda, bisa yang lebih growth dan lain sebagainya. Karena itulah firman Tuhan itu hidup seperti pedang bermata dua. Ada banyak orang menyarankan baca Alkitab secara urutan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu baik. Itu baik. Tapi juga itu membuat orang bosan. Boring. Lalu bagaimana? Saya memberikan alternatif kepada saudara. Untuk membaca Alkitab sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau engkau lagi butuh sakit, butuh ayat-ayat yang untuk penguatan, baca ayat-ayat itu. It will make you exciting. It will make you something encouragement. Akan memberikan jawaban dan lain sebagainya. Itu adalah menu khusus untuk kita bisa lebih bergairah. Oh iya, kemarin aku baca Alkitab pas banget buat kebutuhanku. Tapi kalau saudara baca Alkitab cuma sebagai kewajiban, maka bacanya bisa tarsok atau kayak flash. Seret baca, selesai. Karena memenuhi kewajiban. Sudah Pak, satu pasal. Nah. Tapi mari kita belajar bagaimana kebutuhan firman itu bisa berbeda-beda. Mari kita buka ayatnya. Ratapan 3 ayat 22-23. Siapa yang menulis kitab Ratapan? Gak tahu Om. Terserah Om aja lah. Salomo. Yeremia, sorry. Yeremia bukan Salomo. Nudup Yeremia dulu dalam terjemahan lama. Tapi bahasa Indonesia baru sekarang disebut Ratapan. Ratapan 3:22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan. Setiap pagi saudara datang baca Alkitab. Tuhan memberikan sesuatu yang baru buat engkau. Pak saya bangunnya siang, bangsawan. Tahu bangsawan? Bangsane tangi awan. Orang yang biasa bangun siang, ya bangsawan kan. Kalau yang bangun pagi kan partai buruh. Jam 5 udah mesti bangun, jam 6 udah mesti bangun, partai buruh. Nganterin anak sekolah lah, apalah segala macam, itu partai buruh. Kalau bangsawan jam 10 baru bangun. Gitu. Ya, karena semuanya pagi-pagi bangun, kopi, susu, breakfast sudah ada yang siapkan. Anak-anak sudah ada yang aturkan. Mau berangkat sekolah, supir sudah siap. Ya itu bangsawan kan. Makanya disebutnya bangsane tangi awan. Nggak peduli saudara bangun jam 10, bangun jam 12, bangun jam... Atau saudara baca Alkitabnya saat teduhnya malam seperti istri saya. Istri saya saat teduhnya malam hari. Itu sebabnya dia jarang suka tidur enak. Karena baca Alkitab jam 12 bukannya ngantuk, tambah seger.
urapannya tambah keras, tambah bercahaya, jadi tambah seger gitu loh. Jadi saya nggak mau permasalahkan jam berapa saudara bangun, tetapi setiap hari baca Alkitab, saudara akan menikmati bagaimana indahnya. Berapa tahun belakangan saya punya budaya yang baru. Saya menciptakan budaya sendiri. Dulu saya saat teduh sendiri di kamar. Sekarang saya saat teduh enggak sendiri di kamar bersama dengan TV. Oh kok nonton film? Bukan. Dengerin khotbah, dengerin pengajaran dari beberapa hamba Tuhan yang saya tahu pengajarannya baik. Saya saat teduh bersama dengan dia. Saya catat ayat-ayatnya, saya catat poin-poinnya untuk membuat saya increase. Ada banyak yang bisa kita kerjakan seperti itu. Nangkep nggak? Jadi setiap pagi selalu baru. Buka pikiranmu, buka otakmu, buka rohmu untuk Tuhan mewahyukan sesuatu yang baru. Setiap kali kita membaca Alkitab. Dan pengertian yang kita dapat akan membebaskan kita dari kebodohan kita. Next, keempat. Penguasaan diri atau self-control. Nah saudara, penguasaan diri, self-control ini saudara tidak bisa melatihnya. Karena self-control ini adalah buah roh. Kasih, sukacita, lemah lembut, dan terakhir penguasaan diri. Jadi itu makanya saya bilang, Tuhan sudah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan termasuk penguasaan diri. Tetapi ada di dalam satu paket. Dan kita perlu mengkoreografikan. Dengar baik-baik. Seringkali Tuhan mengeluarkan karunia roh dalam hidup kita. Buah roh dalam hidup kita lewat persoalan. Minggu lalu istri saya sudah menyiapkan satu video yang bagus. Singkat. Aku berdoa untuk minta kesabaran. Tuhan berikan. Aku masalah untuk mengatasinya. Tuhan, aku minta berkat. Tuhan berikan aku pekerjaan yang berat untuk aku selesaikan. Tuhan, aku minta kebaikan. Tuhan kirimkan orang yang nyebelin yang perlu ditolong. Nangkep gak? Dan kita sering berdoa, Tuhan aku minta sabar. Simsalabim, abrakadabra, kayak I Dream of Jeannie. Tung, sabar. Itu bukan sabar. Itu rada-rada. Saudara, nangkep gak? Orang yang lemah lembut bukan lemah gemulai. Beda. Lemah lembut itu mudah diajar, gak punya agenda sendiri dan bisa diarahkan. Itu lemah lembut. Tapi orang yang lemah gemulai atau yang lemah, ya Pak, itu orang Solo. Pagi Pak. Kita sering melihat salah mengerti semuanya di sini. Orang yang mudah senyum dibilang aduh rendah hati ya. Enggak. Belum tentu dia senyum karena dia rendah hati. Bisa aja dia senyum ngelihat, dasar lu. Don't judge the book from the cover. Nangkep gak sih? Penguasaan diri adalah buah roh yang akan diterbitkan oleh Roh Kudus melalui proses di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengeluarkan buah roh dalam waktu yang singkat. Perhatikan ini. Setiap tanaman mengeluarkan buah perlu waktunya. Jadi setelah kita bergaul dengan Tuhan, melakukan kebajikan, bertekun disiplin dan lain sebagainya, maka akan muncul buah roh. Makanya posisi buah roh ini pun di dalam buah roh, posisi untuk penguasaan diri ada di urutan paling akhir. Kalau saudara baca di sana nanti saudara akan dapatkan penguasaan diri itu ada banyak. Satu kita baca 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Ini warning untuk suami istri. Gak usah angkat tangan suami istri. Ini spesial untuk suami istri dalam soal ada anak kecil enggak?
Nggak ada ya, nggak apa-apa lah. Soal seks. Dengar baik-baik, istri-istri yang ada di sini, dalam kemurahan Tuhan saya mau nasihati Anda, suami Anda tidak tahan penguasaan diri dalam hubungan seks. Bukan saya yang ngomong, Paulus yang ngomong. Yuk kita baca 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tahu nggak bertarak itu apa? Tahu bertarak itu apa? Nggak tahu. Cucian deh lu, sudah lama-lama nikah nggak tahu bertarak. Bertarak itu puasa hubungan seks. Ini konteksnya adalah suami istri, makanya saya bilang untuk yang suami istri. Untuk yang bujangan ayat ini belum berlaku. Untuk suami istri, Paulus memperingatkan suami istri, jangan berpisah untuk jangka waktu yang lama. Karena tidak ada satupun yang tahan puasa hubungan seks untuk lama-lama. Jadi istri-istri yang ada di sini, tolong jangan sampai lihat suamimu memble. Kapok lu jahat sih sama gua gak kasih, lu kurang ajar lu ya. Nah, please. Jangan jadikan keintiman sebagai senjata untuk kamu menang. Ada istri-istri yang berkata, oke, gua kasih semuanya, gua puaskan semuanya. Supaya nanti gua punya apa-apa, gua minta apa-apa dikasih. Please. Sorry, you are not whore. Itu adalah konsep seorang gadis panggilan yang memuaskan konsumennya. Tetapi mari kita lihat, kita tidak tahan bertarak. Suami istri jangan berpisah berlama-lama jauh-jauh. Oke, clear? Buat kita semuanya, kita juga tidak tahan. Oke, general buat kita semua, lihat saya sini sekarang. Ada 3 hal yang sering kita salah ngerti kita harus bunuh. 1, emosi. 2, gairah makan. 3, gairah seks. Lihat saya, semuanya ini Tuhan yang ciptakan atau bukan? Tuhan ciptakan untuk apa? Pleasure. Untuk kesukaan, untuk kenikmatan bagi kita di dalam covering yang Tuhan sudah berikan. Saudara tidak bisa membunuh nafsu makan. Kalau saudara bunuh nafsu makan, koit. Bukan koi. Tahu koit? Dead. Saudara tidak bisa membunuh emosi. Kalau saudara bunuh emosi, saudara akan jadi robot. Bidi-bidi-bidi. Bidi-bidi-bidi. Turn left, turn left. Bidi-bidi-bidi. Bidi-bidi-bidi. Saudara tidak bisa membunuh sexual desire. Sexual desire diberikan untuk kenikmatan dan kebahagiaan dan rumah tangga dan pro-generation. Tapi Tuhan memberikan kita kuasa Roh Kudus untuk menguasainya. Kalau tadi nggak bisa memudahkan, tapi sekarang satu sisi. Teruskan itu makan, sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya. Koit nggak? Koit. Teruskan itu emosi, ikuti terus emosi. Lama-lama kita jadi isdat juga, darah tinggi dan lain sebagainya. Nangkap? Teruskan itu seks enakmu sendiri. Anda koit juga. Penyakit, selain penyakit kelamin, gonorrhea, HIV dan lain sebagainya. Tetapi bunuh ini semua nggak bisa. Lakukan terus ini semua juga nggak bisa. Dan memang ini nggak bisa dibunuh. Tetapi Tuhan berikan kita Roh Kudus untuk kontrol. Kuasai, pakai. Istilah saya, ini adalah seperti resep dokter. Pakai secukupnya. Amin. Dulu saya kalau makan nasi bisa 1 bakul habis sendiri. Tapi usia semakin berkurang. Sekarang makan nasi 1 mangkok aja seringnya nggak habis. Demi apa? Demi kesehatan. Tangkap nggak?
Emosi, dulu tanya istri saya, kalau saya marah meledak-meledak. Sekarang kalau saya marah, diem. Jadi kuasai dirimu dengan penguasaan diri. 1 Korintus 13 ayat 7 untuk semuanya kita ini berlaku ini. 1 Korintus 13 ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih adalah itu. Oke, saya punya waktu tinggal sedikit, tapi hopefully bisa selesai. Ada 2 poin lagi. 5, ketekunan, steadfastness atau perseverance is keeping going one step more when you don't want to do it. Ada banyak pada waktu kita mau baca Alkitab, mau melakukan kebajikan, mau sungguh-sungguh, mau bisa diarahkan supaya koreografer kita bagus. Kita sampai kepada titik capek, lelah, sakit, luka, dan lain sebagainya. Dan tempted to stop. Dihadapkan kepada kenyataan, sudahlah berhenti aja lah. Nah, makanya perlu di dalam hal yang Tuhan mau kita lakukan, ketekunan. Saudara mencoba untuk menguasai emosi, gagal. Saudara mencoba untuk menguasai makan, gagal seperti saya. Percobaan saya paling berat adalah makan. Ya, waktu di book club juga saya bilang idol saya itu makanan. Saudara susah cari saya kalau ajak saya makan cepet. Ini pengakuan dosa. Ya, jadi saya menahan diri untuk tidak makan. Tetapi apakah itu bisa dihilangkan? Enggak bisa. Memang dari sononya sudah hobi makan, ya begitu ketemu makanan enak, ya nikmat banget. Dan saya puji Tuhan itu sangat baik. Ketemu KM yang semua hobi makan. Sudah saya bilang jangan makan kalau KM, mereka bilang enggak, tetap makan. Ya apa boleh buat. Tuhan baik mempertemukan kita dengan orang-orang yang sejenis. Dan saya juga punya satu adik rohani. Yang lain mereka anak-anak, ini ada satu rohani. Sama juga, tukang masak, masakannya enak, ya sama sudah. Jadi dia yang masak, saya yang nyobain. Saudara, mari kita lihat. Ketekunan steadfastness adalah relentless determination. You don't know how to get to there, but you know what you can do here and now. Saudara, ketekunan atau determinasi adalah saudara tidak perlu tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi yang saudara perlu tahu adalah hari ini. Aku bisa kuasai hari ini. Dan jangan dipengaruhi dengan kemarin. Oh kemarin aku gagal, kemarin aku gak bisa, kemarin aku begitu. Don't say that. Kemarin biarkan kemarin. Besok biarkan besok. Saya membuat satu statement, mungkin gak ditulis di dalam PowerPoint, tapi saya mau bacakan buat saudara. Do not depress about the past. Jangan stres, jangan tertekan karena masa lalu. Because you cannot change it. Engkau tidak bisa mengubahnya. It is done, itu sudah terjadi. Okay? Do not be anxious about tomorrow. Because you are not there yet. Dan belum terjadi. Do what you can do today with all your heart, mind, and strength. That is your wonderful presence from the Lord. Present pakai T, ada presence pakai S, pakai CE. Saudara tahu apa? Presence adalah sekarang. Tapi presence pakai C adalah pemberian, hadiah dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan is not about tomorrow, today. Kalau saudara pelajari di dalam Ibrani 11 ayat 1, dalam Alkitab bahasa Indonesia ada hilang satu kata. Now, sekarang. Tapi yang aslinya berkata now faith is. Now adalah presence. Now faith is. Is juga kata present tense. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah saat ini, sekarang. You
change your day. Do it relentlessly. Lakukan itu. Jangan bilang, saya nanti pelayanan om tahun depan. Ditelepon, lama gak kerja. Minggu depan om saya datang. Enggak nongol. Dicari di mana gimana. Iya nanti om saya datang. Enggak datang. Karena selalu nanti. Tapi mari kita bicara now. Relentless determination, keputusannya adalah now. Sekarang om, saya berketetapan, mau begini. Jangan nanti kalau sudah begitu, Oke, aduh cepat ya waktunya nih. Keenam, kesalehan. Apa itu kesalehan? Bahasa Inggrisnya godliness is trying to be doing like God in love according to what scripture had said. Jadi kesalehan adalah godliness atau kekudusan. Trying to do what Jesus did. Mari kekudusan itu kita mencoba melakukan apa yang Yesus lakukan. Itu kekudusan. Bukan saudara mencoba untuk puasa 50 hari mati. Saudara mencoba untuk doa lebih banyak bisa hilang. Tetapi mari kita tiap hari berpikir apa yang harus kita lakukan seperti Yesus lakukan. Itu loh. Kesalehan adalah itu. 1 Korintus 11 berkata beginian. Paulus berkata kepada sidang jemaat di Korintus, be imitator of me as I am of Christ. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dulu saya pikir Paulus sombong banget. Tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Sering saudara mendengar pendeta-pendeta yang dalam tanda petik kelihatannya rendah hati. Jangan tiru saya saudara. Jangan lihat saya. Lihatlah Kristus. Ya Kristus sudah di sorga gak kelihatan om. Yang saya mau lihat hidup om seperti apa. Betul gak? Seorang pemimpin yang betul-betul berani berdiri di depan kebenaran Tuhan. Seperti Paulus. Tirulah aku. Seperti aku meniru Yesus. Setiap orang meniru Kristus tentu dalam level yang berbeda. Nangkep gak? Dan belum pernah satupun orang ditemukan bisa 100% persis seperti Yesus. Are you with me? Jadi kita gak perlu malu untuk berkata, tirulah aku seperti aku meneladani Kristus. Dan itu bukan satu statement kesombongan. Tapi satu statement keyakinan bahwa aku mau tiap hari mau mengikuti Yesus. Inilah yang dinamakan hidup di dalam kesalehan. Nah kesalehan kita yang paling gampang terpancar dari kasih persaudaraan. Poin yang ketujuh. Kasih persaudaraan atau brotherly atau sisterly kindness. Sudah habis waktunya, tambah 5 menit lah ya. Bonus, penuh anugerah kok. Yosia penuh kasih sayang. 2 Petrus pasal 7 ayat 5. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Hey, dengar, lihat saya. Kita tidak bisa jumping begitu sudah bertobat terima Tuhan. Kita mengasihi orang banyak. Dengar baik-baik. Kasihi orang terdekatmu. Kalau engkau bertobat lahir baru, engkau masih pahit sama suamimu, kau masih luka sama anakmu, sama istrimu, kau masih pahit sama orang-orang terdekatmu, please deal with that. Hadapi itu dulu. Karena kasih persaudaraan dimulai dari lingkaran terdekat kita. Baru bisa memancar kepada di gereja kita. Tetangga kita. Nanti saya akan bahas lagi tentang bagaimana kasih itu beroperasi. Saya sedang menyusun, sudah ada 11 pelajaran. God is love. Ya. Nah sekarang kita lihat. Paul berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kalau saudara mau hidup di dalam kesalehan dan mengasihi saudara-saudara yang lain, buanglah dusta.
buanglah dusta. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka dapat mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan berlindung, Om saya nggak bisa ketemu orang senyum, saya kan introvert. Lu introvert, extrovert, I don't care. Ketoprak, I don't care. Yang penting Tuhan bilang ramah. Ramah ini adalah bukan singkatan. Ada suami istri ramah, aduh saya ramah lu sama istri. Apa artinya? Rajin menjamah. Bukan itu tujuannya. Ramah adalah betul-betul ramah. Ramah tuh bukan cuma pelengah gitu di mana-mana senyum, itu otis. Ramah itu artinya adalah nggak perlu nunggu orang lain kasih salam kita, shalom, good morning. Kalau nggak ditegur langsung, aduh, gua ke gereja tersinggung, nggak disiapa lo, nggak disiapa, gitu loh. Ya, kan gereja mestinya penuh dengan kasih. Lah kalau orang di gerejanya kurang kasih, kenapa nggak kamu yang punya kasih? Siapa duluan? Halo, I'm here, good morning, gitu dong. Iya kan? Sometimes kita selalu menuntut orang lain untuk melakukan duluan, kita nggak mau melakukannya. Oh kan saya bukan asyir, I don't care you asyir or not. Tapi Alkitab berkata ini bukan cuma asyir, tetapi kasih persaudaraan sesama kita. Sudah datang paling terlambat, pulang paling duluan, begitu selesai langsung kalau ketanya orang ini, enggak lah om saya nggak bisa om pak, nggak bisa. Come on, bagaimana kamu akan mengasihi saudaramu kalau kamu nggak tahu apa-apa? Nangkep nggak? Get the point? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini loh saudara. Lakukan kehendak Allah untuk saling menyapa, untuk saling mengasihi. Bahkan kalau perlu kita tahu Anda ada nih yang biasa kita lihat di gereja nggak ada. Telepon, bukan itu kan urusannya Yosi, urusannya Om Sam, urusan Pastor Lydia, enggak. Nanti kalau aku telepon dibilang kepo, peduli amat mau kepo, mau kipi, mau kupu. Yang penting aku care kepada orang. Iya kan? Buktinya aku nggak gereja aja berapa bulan, nggak ada orang gereja yang telepon aku. Nah jangan balas kebaikan, keburukan dengan keburukan. Are you with me? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini makin lama makin menjurus kepada selfishness. Don't scratch my back, I will not scratch your back. Itu dunia sekarang. Tapi mari biarkan orang scratch your back, garukin dong gitu loh. Nangkep nggak? Nah, two things will happen. Dua hal yang akan terjadi akan menjadi hasil daripada apa yang sudah kita bacakan tadi. Ada berapa? Ada 6. Di sana dikatakan apa? Kasih persaudaraan, apalagi kesalehan, habis kesalehan ketekunan, habis ketekunan penguasaan diri, habis penguasaan diri pengetahuan, habis pengetahuan kita lihat bersungguh-sungguh. Dari semua itu, kalau kita lakukan, kita akan memperoleh 2 manfaat ini. Ini yang membuat saya dengan sungguh-sungguh mau menyusun pelajaran ini karena saya mau saudara mendapatkan 2 manfaat ini. 2 Petrus 1 ayat 8 sampai 11 kita baca. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah,
kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuh lihat, pada waktu engkau bersungguh-sungguh, pada waktu engkau mau pengenalan diri, pada waktu engkau mau belajar, pada waktu engkau mau melakukan 6 hal yang tadi saya katakan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengenalan yang lebih jauh akan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Waktu saudara sudah jadi anak Tuhan, tapi saudara tidak mengaktifasikan pelajaran, kesalehan, ketekunan, penguasaan diri dan lain sebagainya, maka saudara akan tend untuk mengulang kembali kepada kehidupan yang lama. Bukan berarti saudara tidak diselamatkan, salah. Dengar baik-baik, saudara mungkin diselamatkan, tetapi pada waktu saudara tidak mau melakukan ini, keselamatan tetap tinggal keselamatan, tapi saudara akan hidup dengan susah payah, susah cari duit. Gitu. Ayat 10 kita baca. 2, 3, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Pak, siapa bilang saya kok sering tersandung, saya sering luka, saya sering sakit. Nah, untuk itu makanya jangan berhenti pada waktu Anda luka. Jangan berhenti pada waktu Anda disakiti. Teruskan jalan, amin. Teruskan jalan. Tidak ada urusan, saya retret dulu om, saya berhenti dulu pak. Saya enggak, teruskan jalan. Nangkap enggak? Kau tidak akan pernah berhenti. Kalau kau melakukan ini semuanya. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang pertama, yang tadi saya bilang ada 2 hal. Yang pertama, kalau saudara melakukan yang 2 hal ini, maka saudara tidak akan pernah tersandung dan saudara akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oh, buktinya Pak, saya sudah lakukan tapi saya menjadi lemah. Nah, itu karena saudara kalah. Jangan mau kalah, Alkitab katakan tadi, rajin dan terus lakukan lagi. Terus lakukan sampai selesai. Yang kedua, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini dalam bahasa Indonesia kurang jelas. Kita lihat dalam bahasa Inggris, ESV. Ayat 10 berkata, therefore brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. Bukan to have your calling and election, tetapi to confirm. Untuk mengkonfirmasikan, untuk membuktikan bahwa engkau sudah diselamatkan, engkau sudah dipanggil, engkau sudah dipilih, maka kerajinan, ketekunan, kesalehan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini akan muncul dalam diri kita sebagai konfirmasi dari panggilan dan pilihan Tuhan. Are you with me? Ini yang sangat jelas. For if you practice this quality, you will never fall. Saya boleh kasih sedikit grace anugerah. You might be fall, but you will raise up again. Fall di sini artinya jatuh yang permanen. Kita mungkin gagal dalam mempraktekkan. Tetapi ayat 11, saya mau garis bawahi saudara, catat pulang ini, ingat baik-baik. For in this way there will be richly provided for you to an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Kata will be richly tidak ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Tetapi ESV terjemahan ini berkata, you will be richly. Jadi pada waktu saudara melakukan yang Petrus katakan, belajar, penguasaan diri, sungguh-sungguh, bertekun,
penuh kasih persaudaraan dan lain sebagainya, maka engkau akan masuk kepada kerajaan Tuhan richly abundantly. Kalau engkau tidak melakukan ini, you will enter but maybe not richly. Seperti yang ayat lain di dalam Alkitab dikatakan bahwa kamu selamat seperti orang menerusi api, tidak ada mahkotanya. Persoalan yang saudara terima sekarang, masalah yang saudara hadapi, disakiti orang, kecapean, keluarkan duit dan lain sebagainya, is edified to your throne. Engkau masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga dengan richly, abundantly. Nangkap nggak? Coba cerna ini. Ada banyak orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Apakah saudara mau masuk dengan polos? Tapi apakah saudara mau masuk dengan abundant? Everything God's provide for you. Semua sudah Tuhan berikan buat hidupmu. Ayat terakhir, mari kita baca Filipi 2. Ayat 12 sampai 13. Setelah itu kita akan berdoa untuk perjamuan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan karena takut dan gentar untuk kehilangan. Tidak. Kerjakanlah keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Takut dan gentar. Untuk apa? Untuk memperoleh mahkota yang besar. Untuk memperoleh reward yang banyak. Richly abundant. Banyak menerjemahkan ayat ini, menafsirkan ayat ini. Tuh kan kita harus mengerjakan keselamatan kalau nggak hilang. No, keselamatanmu nggak mungkin hilang. Kenapa? Karena keselamatanmu adalah pemberian Tuhan. Tetapi yang mungkin hilang dalam hidup, bukan hilang. Yang mungkin kau tidak miliki adalah mahkota kemuliaan, mahkota yang lain. Bisa saja engkau masuk ke surga dengan gundul pelontos, nggak pakai apa-apa. Cuman ada tempat buatmu di surga karena Tuhan yang menyiapkannya. Tapi bagi orang yang mau melakukan apa yang Petrus katakan, sungguh-sungguh, rajin, baca, belajar, mau disakiti, mau melakukan kehendak Tuhan, maka engkau akan masuk dalam kerajaan Allah dengan abundantly. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau ada kemauan, saudara mau belajar. Kalau ada kemauan, saudara mau baca Alkitab. Kalau ada kemauan, saudara mau pelayanan. Kalau ada kemauan, saudara mau memberi nanti ulang tahun gereja. Kalau ada kemauan, saudara mau melakukan ini, mau melakukan itu. Itu Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Dan pada waktu saudara mau mengizinkan Tuhan melakukannya, maka Tuhan yang sama akan memberikan kau kemampuan untuk melakukannya. Bukan cuma sekedar keinginan. Oh iya om, saya pengen layani, tapi nggak tahu nih dari dulu nggak bisa-bisa. Nah, bukannya nggak bisa. You tidak mau memutuskan untuk menjadi bisa. Are you with me? Mari kita lakukan. God has working in you. Now is our responsibility to walk out. Walk in, Tuhan walk in mengerjakan di dalam. Tugas kita lah sekarang untuk walk out what God walk in. Are you with me? Mungkin bagi orang tua yang gak mengerti bahasa Inggris, saya mau berkata begini. Saudara, Tuhan sudah mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu. Walk in you. Nah, tugas kita sekarang untuk mengeluarkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam. Apa yang Tuhan berikan kita di dalam. Untuk kita munculkan dalam praktek hidup kita. Amin. Tuhan, masih banyak yang hamba ingin sampaikan. Tapi hamba percaya waktu yang membatasi. Dan keterbatasan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Kau tidak pernah terbatas. Karena waktumu adalah eternal.
Dan Engkau bisa terus menyampaikan misimu, pesanmu kepada seluruh umatmu di tempat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada kata-kataku yang salah, yang kasar, yang tidak cocok, delete Tuhan. Tapi biarlah hanya kata-kata yang membangun, yang Kau izinkan disimpan oleh umatmu di tempat ini, maupun dimanapun mereka mendengarnya. Hanya kata-kata yang edify, hanya kata-kata yang build up, hanya kata-kata yang encouragement, hanya kata-kata yang membuat rencanamu terjadi digenapi. Dalam nama Yesus, semua tipuan perintiran iblis yang mau membuat perkataanku menjadi keliru, kami tolak dan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami terima pengajaran ini dan kami mau melakukannya. Kami mau bertekun, kami mau rajin, kami mau mengasihi, kami mau saling mengerti, kami mau disiplin, kami mau melakukan banyak hal supaya namamu dipermuliakan dan supaya kami boleh masuk ke dalam sorga richly